Ibu Tri Risma Harini. Saat ini Putri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Tagar reshuffle Risma. Risma beban kabinet Jokowi. Menteri terbaik apa terbalik? Kerjanya kontroversial, marah-marah, pencitraan dan lain-lain. Ya podo ae toh Bapak. Iya. Ngapain aku merapatkan susah-susah Bapak ini? Aduh. Balik-balik kok. Capek aku Pak. Dikira aku nggak capek apa? Marah aku jadinya Pak. Aku sudah berusaha nggak marah, Bapak bikin marah. Gaya kepemimpinan bersumbu pendek ini bahkan membuat Risma dijuluki sebagai Menteri Rasa Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Karena itu kenapa saya ke sini. Ini bukan kali pertama Risma naik darah di depan publik. Ya podo ae toh Bapak. Iya. Ngapain aku merapatkan susah-susah Bapak ini? Aduh, udah jelas. Aku ngomong hari ini, kalau Bapak ngomong bisa kemarin mestinya sebelum aku datang diselesaikan. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Kalau sekarang itu menurut publik penilaian menteri terbaik itu adalah Bu Risma. Dia nomor 1. Itu bahkan mengalahkan Bu Sri Mulyani yang sering-sering juga disebut sebagai menteri terbaik, menteri keuangan terbaik. Ini surveyor ini cuma 2. Kalau dia bukan humas Depsos juga, itu artinya dia nggak ngerti bahwa rakyat mungkin juga lagi ngeledek kan. Dia mesti filter tuh apa benar bahasa rakyat itu jujur mengatakan wah dia terbaik. Saya juga kalau ditanya saya akan wah itu memang gila tuh terbaik banget itu. Kan intonasi itu nggak bisa dibaca oleh lembaga survei. Itu pentingnya lembaga survei itu bikin perbandingan. Tuh, ada parameter untuk tahu bahwa publik sekarang gemar berbohong. Kenapa? Karena pejabat ingin dipuji, maka udah publik puji-puji aja kan. Pak Jokowi juga kalau ada di survei kan dipuji terus, wah hebat Pak Jokowi. Karena orang udah malas untuk kasih kritik karena dianggap yang ada gunanya, mending puji aja. Ya itu bahayanya nanti kalau pujiannya itu dianggap serius oleh lembaga survei, lalu nanti dikasih award nanti, Bu Risma dikasih award. Jadi kita bisa lihat bagaimana Kemensos ini, kan di ujungnya video itu Kemensos hadir. Ya, Jadi ya. apa yang hadir di situ? Itu bukan dia hadir kalau dia bisa bikin policy. Jadi Pak Jokowi, ya mungkin juga beliau, Ibu Risma lihat Pak Jokowi juga begitu kan. Caranya juga sepenggal-sepenggal doang, maka saya sepotong-sepotong aja. Jadi sekali lagi Ibu Risma, kita pesan supaya Ibu Risma betul-betul diingat oleh publik. Ibu Risma bikin kebijakan itu, bukan turun ke jalan. Itu juga mengambil alih tugas dari petugas-petugas di jalan. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat cara beliau, ini kan sebenarnya memberikan peringatan gitu ya, kalau kita melihat secara jernih bahwa ya kalau memang mau mengadakan reshuffle kan bisa saja sudah langsung dilakukan. PDI Perjuangan siap ya kalau ada menteri yang kemudian harus di-reshuffle. Bisa jawab singkat mengenai ini? Begini, itu adalah hak prerogatif presiden, Ya. dan itu adalah kader kami. Tentu kita yang paling di depan untuk mendukung apapun yang dilakukan beliau untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Risma beban kabinet Jokowi. Menteri terbaik apa terbalik? Kerjanya kontroversial, marah-marah, pencitraan dan lain-lain. Tagar reshuffle Risma. Risma Tito tukar posisi. Agenda PDIP di pemilu 2024 bakal aman. Gelora.co. Peluang PD Perjuangan mengambil alih posisi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri dinilai sangat besar. Dan sosok yang paling tepat menggantikan Tito adalah Tri Risma Harini yang saat ini menjabat Menteri Sosial atau Mensos. Seperti disampaikan Direktur Pusat Riset Politik Hukum yang Kebijakan Indonesia, Saiful Anam,
Posisi Tito Karnavian sebagai Mendagri saat ini sedang terancam karena akan ditukar posisi dengan kader PDIP menjelang pemilu 2024. Peluang PDIP untuk mengambil alih posisi Mendagri sangat besar sekali. Apalagi, hal tersebut muncul pada saat momentumnya pas, yakni pada saat adanya rencana pemunduran jadwal pilkada. Sehingga berimbas kepada mesti diangkatnya PLT Kepala Daerah, tidak hanya di tingkatkan provinsi, tapi juga di kabupaten kota. Ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermol, Senin pagi 6 Desember. Ditambahkan Saiful, kedudukan Mendagri sangat strategis untuk menentukan PLT Kepala Daerah yang sesuai, bahkan membawa misi yang diinginkan tidak hanya oleh pemerintah, akan tetapi juga oleh partai politik atau parpol tertentu. Kondisi yang sedemikian sangat berpengaruh terhadap dinamika politik yang ada, di mana posisi kepala daerah tidak hanya dapat ditentukan oleh pilkada, akan tetapi hanya melalui proses penunjukan langsung oleh Mendagri. Untuk itulah, diperlukan Mendagri yang loyal dan patuh terhadap arahan pemerintah, juga parpol yang berkepentingan. Beber Saiful. Untuk memenuhi kepentingannya di pemilu 2024 mendatang, bukan tidak mungkin posisi Tito akan diganti dengan kader-kader PDIP seperti Risma maupun Cahyo Kumolo, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau 4RB. Paling rasional adalah Risma, karena saya kira kurang pas Risma mengurus hal-hal yang berhubungan sosial kemasyarakatan. Bisa jadi yang bersangkutan kurang enjoy dan terlalu jenuh mengurusi hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga sangat pas apabila jabatan tersebut dirotasi atau dibarter dengan posisi Tito saat ini. Tito diposisikan sebagai Mensos dan Risma sebagai Mendagri, terang Saiful. Selain itu, posisi Mensos dianggap sangat cocok untuk Tito sebagai mantan Kapolri yang memiliki jaringan sampai tingkat Polres bahkan Polsek. Begitu juga Risma bebannya akan makin berkurang, tidak lagi mengurus bantuan sosial yang sangat begitu rumitnya, pungkas Saiful. Survei indikator Risma dan Sri Mulyani, Menteri berkinerja terbaik. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini dan Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani dinilai punya kinerja terbaik di antara menteri lain dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan Risma berada di peringkat pertama menteri dengan kinerja baik yang dipilih 12,5% responden. Sementara Sri Mulyani berada di peringkat kedua yang dipilih 12,3% responden. Jadi berbanggalah perempuan karena dua menteri perempuan diapresiasi publik secara spontan sebagai menteri terbaik. Sebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei virtual Minggu 5 Desember 2021. Namun Burhanuddin menjelaskan hasil survei itu dilakukan 2-6 November 2021. Artinya, hasil tersebut didapatkan sebelum Risma terkena polemik pemaksaan anak difabel untuk berbicara. Survei ini dilakukan sebelum itu polemik, jadi kita tidak tahu apakah ada dampak atau tidak, tutur dia. Di sisi lain, Burhanuddin menilai Risma dipilih responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik karena kecekatannya sebagai Mensos. Sementara Sri Mulyani dipilih mayoritas responden karena perannya membantu Presiden Joko Widodo memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Termasuk soal Satgas BLBI. Itu luar biasa kerja Bu Sri dengan Pak Mahfud MD, kata Burhanuddin. Sementara itu, hasil survei indikator menunjukkan peringkat ketiga menteri dengan kinerja terbaik adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dipilih 9,2% responden. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.